Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Profesor Dr. Sunyono MSI, Dr. Vianti MPD, dan Dr. Dewi Lengkana MSc, serta teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai Grounded Theory Design. Yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian dari grounded theory, kemudian ada jenis-jenis grounded theory, karakteristik dari grounded theory, serta langkah-langkah dalam melakukan penelitian dengan grounded theory design. Grounded theory design adalah sebuah sistematika prosedur kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan teori yang menjelaskan pada tingkat konseptual yang luas proses, tindakan, atau interaksi tentang topik substantif. Nah, ini saya peroleh dari buku Creswell. Jadi, grounded theory design ini itu untuk menghasilkan teori tujuannya yang menjelaskan suatu topik atau fenomena serta situasi tertentu. Selanjutnya, kapan grounded theory design ini digunakan? Yaitu ketika peneliti atau kita membutuhkan teori atau penjelasan yang luas tentang suatu proses, serta ketika ingin mempelajari beberapa proses, misalnya proses siswa A menjadi penulis. Nah, itu ketika kita ingin membutuhkan penjelasan dari suatu peristiwa si A menjadi penulis itu, maka kita melakukan penelitian dengan grounded theory design. Jadi tujuannya untuk apa melakukan penelitian dengan grounded theory design itu? Tujuannya untuk menghasilkan atau menemukan teori, suatu skema analitis dari suatu fenomena yang berhubungan dengan situasi tertentu. Nah, grounded theory design ini berkembang sejak tahun 1960-an oleh Glasser dan Strauss, di mana mereka melakukan penelitian terhadap pasien yang mengalami penyakit yang parah. Gitu. Nah, tipe-tipe grounded theory ini ada 3, yaitu ada the systematic design, ada the emerging design, dan the constructivist design. Yang pertama adalah the systematic design, di mana biasanya dalam penelitian pendidikan itu menggunakan systematic design karena penelitiannya menggunakan desain yang sistematis gitu. Dari dalam pengumpulan data dan analisis data itu terdapat 3 fase pengkodean. Yang pertama ada fase pengkodean terbuka atau open coding, yaitu peneliti menentukan atau membuat kategori awal suatu informasi mengenai fenomena dengan cara melakukan segmentasi informasi. Dan yang kedua ada pengkodean aksial atau axial coding, di mana peneliti melakukan memilih satu kategori dari pengkodean terbuka untuk dijadikan sebagai kategori inti dalam pengkodean aksial. Selanjutnya yang ketiga adalah pengkodean selektif atau selective coding, di mana peneliti menuliskan teori berdasarkan dari kategori inti yang diperoleh dari pengkodean aksial. Nah, penggunaan ketiga prosedur ini berarti bahwa grounded theory ini menggunakan prosedur yang ditetapkan untuk mengembangkan teori mereka dalam desain sistematis. Nah, ini adalah contoh dari open coding dalam satu penelitian di mana ada 33 pemimpin akademik yang dilakukan penelitian gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui proses penelitian dalam fakultas mereka masing-masing. Nah, ini open codingnya ada yang namanya broad categories, yang kategori yang besar ini, kemudian dipecah lagi menjadi kategori-kategori, dan selanjutnya ada properties, di mana properties ini adalah subkategori. Selanjutnya ada dimensi dari properties ini. Nah, ini adalah tabel tentang grounded theory coding from open coding to the axial coding paradigm. Jadi yang sebelah kiri ini adalah open coding kategoris. Jadi peneliti itu mendapatkan kategori-kategori dalam mengumpulkan datanya. Kategori 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya dari kategori ini peneliti itu memilih satu kategori untuk dijadikan sebagai kategori inti atau fenomena inti pada bagian axial coding paradigm.
Yang kedua, ada design the emerging, di mana peneliti ini dalam mengumpulkan data itu menganalisis dengan segera daripada menunggu sampai semua data dikumpulkan. Jadi peneliti itu tidak menunggu sampai semua kategori itu terisi gitu, ditemukan. Tetapi ketika data itu diperoleh, langsung segera dianalisis. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah the constructivist design, di mana dalam studi konstruktivis ini, peneliti itu menghindari kategori yang telah ditentukan, seperti yang ditemukan pada pengkodean aksial. Terus narasi ditulis lebih menjelaskan, lebih diskursif, dan lebih menggali asumsi dan makna bagi individu dalam penelitian. Jadi dalam penelitian desain konstruktivis ini, peneliti itu lebih menekankan kepada makna dari individu yang diteliti, perasaan dari individu yang diteliti. Creswell juga mengatakan bahwa penting untuk mengetahui karakteristik dari grounded teori sehingga peneliti dapat menentukan pendekatan desain yang akan digunakan itu apa. Ada beberapa macam karakteristik. Yang pertama ada pendekatan proses, di mana grounded teori desain ini tujuannya kan untuk menghasilkan teori dari suatu proses fenomena atau proses dari suatu topik yang kita angkat atau situasi. Kemudian pengambilan sampel teoretis itu digunakan dengan cara wawancara, data dikumpulkannya, wawancara, terus observasi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dilakukan analisis data perbandingan konstan. Peneliti ini dalam grounded teori itu membandingkan, dalam analisis datanya itu membandingkan kategori dengan kategori dan sebagainya. Kemudian dari perbandingan dari kategori-kategori tersebut, dalam karakteristik grounded teori ini juga ada yang namanya kategori inti, di mana kategori inti ini sebagai dasar peneliti untuk merumuskan teori. Nah, kemudian ada generasi teori dan memo. Memo ini adalah catatan yang ditulis oleh peneliti selama proses penelitian mengenai gagasan, data-data yang ditemukan. Selanjutnya adalah langkah-langkah grounded teori. Dalam melakukan penelitian dengan grounded teori design itu terdapat beberapa langkah atau step. Yang pertama, kita menentukan dulu apakah dengan menggunakan grounded teori design, permasalahan itu dapat diselesaikan. Nah, kemudian ketika iya, maka proses identifikasi prosesnya apa yang akan muncul itu diidentifikasi oleh peneliti. Kemudian ketika akan melakukan penelitian itu, peneliti juga butuh persetujuan dari institusi jika itu melibatkan institusi. Kemudian butuh persetujuan dari individu yang dilakukan sebagai objek penelitian. Kemudian ada pengambilan sampel. Kemudian ada kode data, jadi dari data-data yang dikumpulkan itu kemudian diambil kategori intinya, kemudian tuh dikembangkan sebagai teori, dan setelah itu divalidasi teorinya, kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam metode pengumpulan data pada penelitian grounded teori desain itu kan dilakukan dengan interview, observasi, pengumpulan data langsung. Nah, kegiatan pengumpulan data tersebut itu bisa berlangsung secara bertahap dan dalam rentang waktu yang relatif lama. Kenapa? Karena perlu diperoleh data yang itu sampai ke titik jenuh gitu, atau sampai mencapai saturasi. Kenapa? Ya, prosesnya adalah seperti ini. Misalnya ketika pada tabel ini kita ingin mengetahui sesuatu proses, misalnya kita melakukan interview yang pertama kepada objek penelitian. Kemudian setelah ini kita kan memperoleh data-data. Nah, setelah dari memperoleh data-data itu, kita menganalisis apakah data tersebut ada yang kurang dan sebagainya. Kemudian kita melakukan interview yang kedua. Setelah itu seperti itu lagi, dilakukan analisis lagi sehingga pada akhirnya nanti peneliti tersebut menentukan apakah nanti data yang diperoleh itu sudah tidak bisa menjelaskan atau memberikan informasi baru atau masih gitu. Ketika masih itu tetap dilanjutkan proses pengumpulan datanya. Tapi ketika misalkan sudah tidak bisa memberikan informasi yang baru lagi, maka disitulah gitu mendekati kategori tersebut mendekati saturasi. Kemudian proses analisis data itu kan ada pengkodean aksial, open coding, pengkodean terbuka aksial, dan selective coding. Nah, tapi dirincikan lagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada pengumpulan data, kemudian ada transkrip data. Jadi data yang dikumpulkan itu ditranskripsi secara tertulis sehingga mudah untuk dianalisis. Kemudian ada develop inisial,
Kemudian ada satu rate kategoris, di mana kategori-kategori yang sama itu disatukan gitu, sehingga nanti ada kategori yang baru terbentuk. Kemudian ada defining categories, itu memberikan definisi pada kategori-kategori. Kemudian ada theoretical sampling, ada axial coding, ada theoretical interaction, di mana kategori inti tersebut itu ditemukan dan kemudian dihubungkan dengan sub-sub kategori. Kemudian ada grounding the theory, dia merumuskan teori gitu dari kategori inti dan hubungan-hubungan kategori tersebut. Kemudian filling in gaps, jika ada informasi yang belum ditemukan gitu, yang itu dibutuhkan, maka peneliti bisa melakukan pengambilan data atau pengambilan informasi lagi, data tambahan atau informasi tambahan. Selanjutnya, ada pada pengambilan kesimpulan dalam penelitian gradient teori ini tidak didasarkan pada generalisasi sampel, melainkan pada spesifikasi terhadap kondisi, tindakan atau interaksi, dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari tindakan interaksi itu. Rumusan teoretik sebagai hasil akhir ditemukan, dan dari jenis penelitian ini tidak menjustifikasi keberlakuannya untuk semua populasi, tetapi hanya untuk situasi atau kondisi tersebut yang dilakukan penelitian gitu. Ini tidak berlaku untuk semua populasi, melainkan pada kondisi dan situasi tertentu aja yang dilakukan penelitian tersebut gitu. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kemudian ada yang ingin didiskusikan, bisa diketik atau ditulis di dalam kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.